terus berjuang memenangkan pemilu 2024. Sebagai partai yang identik dan peduli terhadap rakyat kecil, Partai Perindo harus menjalankan visi misinya menuju Indonesia sejahtera melalui perjuangan kadernya di parlemen. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat menghadiri musyawarah kerja wilayah Muskerwil DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan secara virtual. Sulsel ini besar juga ya. Nomor 2 terbesar di luar Jawa setelah Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ada 30 kursi dengan 3 dapil. Sulsel 24 kursi. Artinya kita harus dapat minimum 3. Sulsel 1, Sulsel 2, dapil 3 dapat 1, dapil 3 dapat 1. Seluruh kabupaten kita minimal kalau di provinsi itu bisa membentuk 1 fraksi, kabupaten kota seperti itu pula masing-masing dapil 1, itu sudah menjadi target di masing-masing level. Dihadiri juga oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dalam Muskerwil juga dilantik TFP dan Bapilu DPD se-Sulawesi Selatan, serta kepengurusan sayap Partai Baja Perindo. Kami hadir di Makassar pada pembukaan Muskerwil ini, membersamai, menyemangati, dan juga membangun komitmen bersama untuk Perindo insya Allah sukses pada 2024, khususnya di Sulawesi Selatan. Partai bernomor urut 16 ini juga menyerahkan bantuan gerobak dan modal usaha kepada 2 pedagang kecil sebagai bentuk komitmen mengembangkan pelaku UMKM sesuai visi misi Perindo untuk Indonesia sejahtera. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah dan DPR berhasil menyusun dan mengundangkan KUHP baru untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Munculnya pro dan kontra dalam proses penyusunan KUHP baru ini dinilai sebagai hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Setelah melalui proses panjang, pemerintah dan DPR berhasil menyusun dan mengundangkan KUHP baru. Peraturan perundangan ini dinilai krusial karena selama ini Indonesia masih menjalankan KUHP warisan kolonial Belanda yang secara filosofis berbeda dengan nilai dan kepribadian Indonesia sebagai bangsa merdeka. Salah satu perbedaan mendasar KUHP baru ini adalah pengedepanan norma restoratif justice atau titik berat pada pemulihan keadilan, bukan semata pada penghukuman. Ya, jadi dengan KUHP ini banyak hal yang memang mengedepankan restoratif justice. Terkait tindak pidana yang nggak perlu deh masuk penjara, itu juga ada. Yang sifatnya ringan, itu nggak perlu masuk penjara. Nah inilah banyak sekali pembaruan hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Guru Besar Hukum Pidana UGM Markus Priyo Gunarto menilai pro dan kontra yang muncul dalam proses penyusunan KUHP baru sebagai hal yang lumrah. Perbedaan pendapat menjadi bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Ya, terhadap KUHP baru itu menurut saya itu sesuatu yang biasa dan sangat wajar. Karena apa? Karena yang namanya perundang-undangan pidana itu sebetulnya itu adalah saya mengatakan sebagai residu dari berbagai kepentingan yang bisa dikompromikan. Sementara itu, pengajar senior Fakultas Hukum UI, Surastini Fitriasih, menggarisbawahi pentingnya upaya sosialisasi KUHP baru ini. Kehadiran KUHP baru diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi masyarakat yang dihasilkan oleh KUHP produk bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.